Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan manusia tak luput dari tantangan-tantangan kehidupan. Bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan kehidupan untuk masa sekarang dan masa depan, agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak mutiara hikmah berikut ini. Kita jadikan perenungan, motivasi, dan perbaikan diri kita. Jangan lupa like, subscribe, dan notivasi. Imam Ahmad rahimahullah yang sudah terbukti sebagai ulama yang handal dengan karangan dan ajarannya, sekaligus bukti dalam kehidupannya yang kemudian sampai mengalami derita di penjara dan seterusnya, dan lahirlah ulama-ulama sekitar 450 lebih ulama besar yang lahir dari pendidikan Imam Ahmad rahimahullah, termasuk anak-anak beliau juga yang menjadi ulama. Karena itu ikhwan barakallahu perlu pelajaran, ada 8 poin yang disampaikan oleh Imam Ahmad menjadi pelajaran buat kita, guna menjadi kehati-hatian kita, kewaspadaan kita di dalam kita melangkah sisa umur kita ini, paling tidak sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh seorang, kaifa asbahta ya Imam, bagaimana anda di pagi hari ini wahai Imam? Maka jawaban Imam Ahmad, asbahtu wallahu yutalibuni bi adail faraid. Ya, beliau mengatakan, aku berada di pagi hari ini dengan kesadaran bahwa Allah menuntut aku untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harus aku tunaikan kepadanya. Inilah yang harus menjadi perhatian seseorang hamba ketika dia menjalankan hidupnya. Ya, hak Allah yang harus dikedepankan, bukan yang lainnya. Makanya Allah utus 124.000 nabi dan 313 rasul, ditutup dengan 5 ulul azmi, yang kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW dari 5 ulul azmi yang terbaik. Di dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'um ilaihi Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Di dalam ayat ini mengandung kandungan yang sangat luar biasa, gabungan dari seluruh syariat Allah yang telah diberikan kepada seluruh para nabi, terutama pada pilihan mereka 5 ulul azmi. Jadi Allah telah mensyariatkan buat kalian apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama, kemudian kepadamu wahai Muhammad sebagai rasul terakhir. Dari ujung pertama sampai ujung terakhir, itulah yang disebutkan oleh Allah merupakan syariat yang bersumber dari Allah, dan di antara itu ada yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Inilah 5 utusan ulul azmi, nabi-nabi dan rasul terbaik, yang kemudian semua diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan syariatnya. Ya, sehingga Allah menyebutkan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassana bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Seluruh para nabi dan rasul yang ulul azmi itu diperintahkan untuk menegakkan din, dan inilah yang menjadi misi utama setiap hamba Allah. Jadi yang ada di benak kita, di pikiran kita, di rancangan kita, pertama kali adalah bagaimana kita ikut dalam bagian menegakkan din ini. Jadi jangan mikirkan dulu bagaimana nikah kita, bagaimana rizki kita, bagaimana yang lainnya. Ini pertama dulu yang harus dipikirkan sejak kita tertanamkan sebagai seorang muslim. Ya, bagaimana menegakkan din. An aqimuddin, perintah. Ya, kalau perintah itu lil wujub, untuk kewajiban.
Nah, ini yang harus kemudian kita tunaikan hak ini. Haknya Allah SWT untuk kita menegakkan din. An aqimud dina wala tatafarraqu fi. Jangan bercerai-berai di dalam menegakkan din. Artinya orang yang berpecah belah, yang bercerai-berai berarti mereka tidak menegakkan din. Karena hakikat mereka yang menegakkan din akan terjadi apa? Persatuan, kesamaan. Karena kesamaan maksud, kesamaan tujuan. Makanya mereka akan bersatu untuk menegakkan din, tidak tercerai-berai. Sebagaimana Allah peringatkan dalam ayat ini. Wala tatafarraqu fi. Jangan pernah bercerai-berai di dalam menegakkan din. Mengapa mereka bercerai-berai ketika menegakkan din? Karena disitulah masuk pikiran-pikiran manusia, hawa nafsu manusia, keinginan-keinginan manusia dikedepankan melebihi ketentuan syariat. Makanya Allah tekankan kepada Muhammad, kepada kita semuanya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kata Allah, demikian kami jadikan engkau Muhammad SAW di atas syariat yang mengandung perintah ini. Perintah menegakkan ajaran, perintah menegakkan din. Ikutilah pola Rasulullah SAW, karena Allah telah menetapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang bagus. Ikuti saja. Ya, pola Nabi bagaimana beliau membina kader-kadernya. Pola Nabi bagaimana beliau merubah umatnya. Pola Nabi bagaimana beliau menegakkan piagam Madinah. Ya, pola Nabi bagaimana beliau menghadapi para orang-orang non muslim itu. Bagaimana kemudian menangani mereka yang ngaku muslim tapi munafik itu. Semua ikuti pola Nabi. Dengan cara itu maka tidak akan terjadi perceraian seperti yang terjadi sekarang ini. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Masing-masing bangga dengan kelompoknya, masing-masing bangga dengan unit usahanya ataupun apa yang mereka upayakan itu. Karenanya saudara sekalian, Allah ingatkan jangan bercerai-berai. Kaburu alal musyrikin ma tad'um alaih. Karena apa yang kamu serukan itu menjadi berat bagi orang-orang musyrik itu. Sekalian, Huntington menulis tesis The Clash of Civilization. Ya, dengan runtuhnya kekuatan superpower Rusia di tangan para mujahidin di Afghanistan, kemudian mereka mulai mempertimbangkan siapa yang menjadi kekuatan dan bisa menjadi ancaman bagi hegemoni kekuatan Amerika. Maka Huntington menyampaikan sebagai penasihat politik Amerika bahwa musuh ataupun tantangan terberat bagi Amerika ke depan adalah umat Islam. Dengan jatuhnya Rusia, maka diposisikan umat Islam menjadi lawan bagi Amerika, musuh bagi Amerika, tantangan terbesar bagi Amerika, yaitu harus dilumpuhkan, yaitu harus dikendalikan. Maka apa yang mereka lakukan? Dibuatlah isu terorisme itu dengan cara mereka kemudian membuat trik-trik, ya, tuduhan Irak mempunyai mass destruction dan sebagainya, sampai terjadi invasi. Dan dibuatlah macam-macam sandiwara sehingga kemudian umat Islam di seluruh dunia tertuduh menjadi para teroris, termasuk di Indonesia ikut-ikutan. Ya, kita pun banyak mengecap pil pahit dengan tuduhan terorisme ini. Ya, dalam satu diskusi di Semarang di Undip Universitas Diponegoro, saya berdampingan dengan Ketua Bakin, Kabakin, mantan Kabakin waktu itu Z.A. Maulani, Jenderal Z.A. Maulani. Tema yang diangkat waktu itu adalah akar terorisme. Ya, saya bilang Bapak silakan menyampaikan dulu. Kata dia tidak, adik aja dulu. Hanya saya paparkan akar terorisme, bagaimana munculnya awal terorisme ini sampai kemudian menjadi kekuatan di Barat dan sampai menjadi ancaman buat umat Islam, termasuk yang ada di Indonesia. Dan itu rupanya dibenarkan oleh Pak Z.A. Maulani. Ikhwan barakatum, ini adalah satu realitas dan kita jangan kemudian terbawa oleh
isu terorisme sehingga kita ikut-ikutan memojokkan umat Islam dengan isu itu. Padahal itu adalah jebakan untuk merusak umat Islam, mengadu domba antara umat Islam. Dan jangan kita kemudian ikut-ikutan. Dan kemudian setelah terjadi peristiwa invasi Amerika ke Irak, kemudian kerugian Amerika ditaksir sampai 3 triliun dolar. Kemudian tentara Amerika yang terbunuh itu ribuan. Bahkan menurut laporan para mujahidin di Irak mencapai 25.000, dan puluhan ribu tentara Amerika yang cacat seumur hidup. Dan itu menjadi beban ekonomi buat Amerika, sehingga kemudian mereka melakukan evaluasi ulang bahwa ternyata kebijakan Amerika menjadikan umat Islam musuh bagi Amerika merupakan kesalahan besar, dan Amerika telah mengalami kerugian besar akibat kebijakan yang salah itu, sehingga Amerika menjadi terancam di mana-mana. Warga Amerika di mana-mana ketakutan. Kemudian ekonomi Amerika mengalami penurunan, bahkan remuk. Selain keamanan Amerika di mana-mana terancam, dan mereka menilai dari berbagai macam sisi. Kemudian mereka membuat kesimpulan lain bahwa selama ini kita keliru karena menghadapkan Islam dan umat Islam menjadi musuh Amerika, padahal yang dituju oleh pihak Amerika itu hanya segelintir orang dari umat Islam. Akibatnya kemudian Franklin itu mengusulkan teori lain bahwa sebenarnya musuh Amerika itu fundamentalis, yaitu siapa saja dari orang Islam yang ingin menegakkan syariat Islam, ya, baik dalam skop kecil maupun skop besar, itu oleh mereka disebut kelompok fundamentalis. Adapun kelompok yang kedua disebut kelompok formalis, yaitu Islamnya yang cuman ritualitas, rame-rame, ya, acara-acara sesaat. Itu semua bagi mereka ini bukan ancaman, bahkan ini kalau perlu dirangkul untuk dihadapkan kepada kelompok yang pertama. Dan ini sudah mulai terjadi di tengah umat kita. Kelompok yang ketiga adalah oleh mereka disebut dengan kelompok Muslim liberal, atau istilah mereka juga disebut dengan apa namanya, modernis, atau mereka juga sebut dengan kelompok apa namanya, inklusif, ya, yaitu Muslim yang menjadi kaki tangan Barat untuk mengacak-ngacak umat Islam dengan proyek-proyek yang diberikan dana oleh pihak Barat. Guna apa? Guna untuk menggerakkan menghadapi kelompok fundamentalis ini. Nah, ini adalah jalan juga di tengah umat kita, dan ini proyek besar yang mereka dapatkan, ya. Inilah yang disebut dengan jaringan Islam liberal itu dengan segala komponennya. Nah, ini satu bagian dari umat Islam yang dibuat untuk menghadang kekuatan yang pertama ini. Adapun yang ketiga yaitu Muslim nasionalis. Ya, bagi mereka Islam itu yang penting sholat, Islam itu yang penting puasa, Islam yang penting zakat, Islam itu yang penting haji, tidak lebih daripada itu. Ya, tidak bagian daripada Islam yang diperjuangkan seperti yang pertama. Oleh mereka kemudian dibuat klasifikasi ini, 3 komponen ini harus didukung oleh kebijakan Amerika untuk menghadang kelompok yang pertama. Inilah kemudian mereka petakan ini, siapa saja mereka ini, yang di partai-partai Islam itu siapa, yang di ormas-ormas Islam itu siapa, yang di LSM Islam siapa, yang di yayasan Islam siapa, segala macam, sampai kepada perorangan-perorangan, itu semua dideteksi oleh mereka untuk menjadi bagian daripada kelompok yang pertama yang dianggap oleh mereka menjadi musuhnya, yang ujung-ujungnya mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Dan ternyata perkembangan terakhir dari kajian mereka mengungkapkan bahwa perkiraan kuat dari hasil kajian strategis dan keamanan Amerika menyebutkan kekuatan umat Islam sampai menjadi khilafah itu akan terjadi di tahun 2025, ya, dan itu tidak boleh terjadi menurut mereka, makanya harus dilumpuhkan dari mulai sekarang. Inilah yang penting saudara-saudara ketahui, bahwa ini terjadi makar yang luar biasa. Tetapi kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kalau saudara-saudara tidak termasuk bagian dari yang memperjuangkan Islam, bahkan istilah Al-Quran lebih tegas lagi, murtad dari ajaran Islam, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang kemudian mereka mempunyai 5 kriteria sebagaimana dalam surat Al-Maidah 54 itu. Silakan nanti dilihat, itulah kriteria yang akan memperjuangkan Islam, yang oleh kalangan barat disebut dengan kelompok fundamentalis. Itulah yang disebutkan oleh Allah, mereka yang akan memperjuangkan Islam. Makanya inilah yang harus kita menjadi perhatian kita, bahwa apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah itu yang harus kita tunaikan. Ya, inilah yang disebutkan Imam Ahmad. Aku merasa ada tuntutan yang harus aku tunaikan, yaitu apa? Yang pertama apa? Melaksanakan tanggung jawab kita kepada Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ya, dan itu sudah kita nyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Nah, ini yang harus kita buktikan dalam realitas kehidupan kita. Jangan mati hidup kita untuk perusahaan, jangan mati hidup kita untuk istri dan anak, jangan mati kita untuk yang lainnya, tetapi mati hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, kesungguhan ini yang harus kita rawat. Ini bagian pertama. Ya, yang Imam Ahmad ingatkan kepada kita. Yang kedua, asbahtu war rasul yutalibuni bi ada'is sunan. Aku merasa hari ini nabiku menuntut aku untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Buat apa kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kemudian kita menyalahi beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang benar kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka kita harus mengikuti jejak beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, ya, sehingga kemudian kita menjadi bagian daripada sirah Nabi, ajaran kebenaran yang di atas sunnah yang telah beliau contohkan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang kedua yang harus kita bawa, yang kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, ambil itu. Apa saja dilarang oleh Rasul kepadamu, tinggalkan itu. Nah, ini titah dari Allah SWT untuk menjadi pedoman kita, sehingga kita harus ambil poin yang kedua ini. Ya, ketiga, asbahtu wa nafsi tunazi'uni. Aku merasa hari ini syahwatku menuntut aku untuk mengikuti kehendaknya. Kita semua punya syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat seks, syahwat tidur, syahwat ngomong. Kita semua punya syahwat. Tetapi kita sekarang diajarkan oleh Allah untuk mengalahkan syahwat itu dengan puasa Ramadan. Ya. Sehingga karenanya ini latihan luar biasa bagi kita, supaya 11 bulan ke depan kita bisa mengalahkan syahwat kita sebagaimana kita mampu mengalahkannya pada bulan Ramadan. Yang ini kemudian syahwat kita harus kita apa? Kita bendung. Kenapa? Perhatikan, kata Ibnu Qayyim, semua maksiat yang dilakukan oleh manusia sebabnya adalah syahwat ini. Mengapa orang korupsi? Karena syahwatnya. Mengapa orang berzina? Karena syahwatnya. Mengapa orang makan riba? Karena syahwatnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau syahwat ini bisa dikendalikan, maka pintu-pintu maksiat bisa kita tutup. Ya, inilah pentingnya menundukkan syahwat. Yang kata Imam Ghazali rahimahullah, syahwat kita ini tidak ubahnya seperti kuda liar. Kalau Anda bisa menundukkan kuda liar, maka jadilah delman itu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita kendalikan. Tetapi ketika kuda liar itu tidak mampu kita tundukkan, kita akan dibanting-banting terus sama dia. Ya, makilah jadilah pejoki-pejoki yang mampu menundukkan kuda liar itu. Dengan demikian, makanya ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita ke depan. Tundukkan hawa nafsu setelah Ramadan ini, supaya pintu-pintu maksiat kita tutup sekalian. Ketiga, yang keempat, asbahtu wasyaitanu yudilluni. Aku sadar hari ini setan akan terus mempengaruhi aku supaya aku sesat. Ya, jangan lupa bahwa kita punya musuh yang namanya setan. Dan setan ini kalau kaitan dengan setan jin,
Dia 24 jam. Nggak ada tidurnya dia. Nggak ada istirahatnya dia. Makanya para ulama mengatakan kalau setan itu istirahat, niscaya nikmat kita. Dia nggak ada istirahatnya. 24 jam sampai bisa masuk ke urat darah. Kecuali Ramadan ini mereka dibelenggu oleh Allah. Makanya kita mudah untuk sholat, kita mudah untuk ngaji, kita mudah untuk beramal saleh, mudah untuk sedekah. Ya, tapi di luar itu kita akan merasakan betapa besar pengaruh setan. Baru ngaji dikit udah ngantuk. Mau sholat berat, males. Ya, mau sedekah, ngitung-ngitung, mendingan buat anakku. Ya, begitu setan bisikan. Godaan terus menerus. Ya, untuk mempengaruhi kita. Makanya ini yang harus kita tutup pintu-pintu setan ini. Ya, sehingga karenanya yang kedua adalah setan manusia. Ini lebih berat lagi nih. Kalau setan jin, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang dia, pergi dia. Tapi kalau setan manusia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana mendekat sama kita dia. Ya, ini yang harus kita apa? Kita bentengi untuk terhindar dari pengaruh setan manusia. Karena Allah menyebutkan begitu di dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya, Nabi Muhammad saja dijadikan ada musuh-musuh setan manusia dan jin. Apalagi kita, Nabi yang sudah hebat itu, yang sudah terjaga itu, ya, masih ada setan jin dan manusianya yang goda terus. Apalagi kita sekalian. Ya, tetapi Nabi dilindungi oleh Allah. Makanya kita harus terus minta perlindungan kepada Allah, sekaligus menyadari atas upaya setan-setan dari jenis jin dan manusia ini. Ya, ini yang ketiga, yang keempat. Ya, menyadari adanya godaan setan. Ini yang akan terus kita alami dalam perjalanan hidup ke depan. Ya, makanya jalan menuju Allah jangan sampai dihalangi oleh setan-setan ini. Kemudian yang kelima, asbatu wal munafiqu yabghaduni. Aku sadar hari ini ada orang munafik yang membenci aku. Jangan lupa sekalian, kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Ya, mendingan cuma tahlilan itu nggak pakai biaya. Coba itu. Dia ingin apa? Menjauhkan manusia dari Baitullah. Subhanallah, jahat banget orang seperti ini. Dia adalah bentuk kategori orang munafik yang kemudian rusak sekali, menyuruh kepada kemungkaran, mencegah yang ma'ruf. Nah, barakallahu ini adalah bentuk daripada kaum munafikin. Kemudian dia tanda ketiga, dia apa? Pelit. Orang munafik itu pelit. Ya. Tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tapi untuk kemaksiatan mereka royal. Kemudian mereka itu jarang mengingat Allah, sedikit mengingat Allah. Ya, yang diingat adalah dunia, yang diingat awewe, yang diingat perusahaannya, yang diingat dunianya itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekalian kaum munafikin ini harus kita hindari. Kata Nabi, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Dari itu Muslim, Rasulullah menyebutkan ada 4 sifat kalau itu ada dalam diri seseorang, 4-empatnya, maka dia munafik murni. Ya, kalau ada salah satu berarti masih ada sifat munafik dalam dirinya. Tapi kalau ada 4-empatnya, maka berarti dia munafik murni. Apa itu? Yang pertama, idza hadatsa kadzab. Kalau bicara suka bohong. Ya. Makanya seperti korban seperti perilaku orang yang ketangkap kemarin itu, ya, bohong melulu itu, munafik itu. Naudzubillah min dzalik. Yang nipu orang dengan berbohong. Ya, itu tanda orang bejat, mentalnya rusak, karakternya. Ya, karena apa? Suka bohong. Ini tanda orang munafik. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia janji enggak ditepati. Ya, ini adalah tanda orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diamanati dia khianat. Ini 2 hal yang kemudian apakah amanat harta, apakah amanat anak, apakah amanat kekuasaan. Ya, amanat-amanat itu harus kita tunaikan. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang munafik. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau lagi bersengketa, lagi ribut, lagi bermasalah, keluar kata-kata kotornya. Kalau berantem, keluar kata-kata kotornya. Nah, itu tanda orang munafik. Ya, makanya kalau ada 4-empatnya, maka dia berarti munafik murni itu.
Ini yang harus kita hindari, karena penyakit-penyakit ini ada di masyarakat kita. Bahkan Saudara Mukhtar Lubis, seorang wartawan kawakan, menulis buku Potret Manusia Indonesia. Ya, potret manusia Indonesia. Sifat pertama yang disebutkan manusia Indonesia itu apa? Munafik. Naudzubillah min dzalik gitu. Makanya ini tidak boleh ada di kalangan para aktivis, di mereka yang dalam dunia dakwah, harus hindarkan sifat seperti itu. Kemudian ciri amal yang lain apa? Rasulullah menyebutkan bagi orang munafik itu sholat yang paling berat adalah sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, sholat subuh dan isya berjamaah. Nah, makanya kita harus lawan rasa malas itu supaya kita tidak terhinggapi penyakit kemunafikan, yaitu menjalankan sholat subuh dan isya berjamaah. Mengapa? Karena sholat subuh orang masih tidur. Ya, makanya lawan ngantuknya. Dan kenapa berat sholat isya? Karena dia baru pulang kerja, capek dia, tapi tetap harus ke masjid. Ya, sehingga dua sholat ini yang dianggap berat bagi orang munafik, kata Nabi SAW. Ya, inilah bentuk yang harus kita sadari. Siapa orang munafik itu? Orang Muslim yang mempunyai kebejatan-kebejatan dalam keyakinan dan perbuatannya, ya kemudian mereka ini membenci kita, nggak suka dengan perjuangan kita. Ya, soalim lah, macam-macam kata-katanya itu. Ini yang kemudian diingatkan Imam Ahmad supaya kita bisa menghindarinya. Ya, kemudian yang keenam, yang keenam, ya, asbahtu wal kafiru yuqatiluni. Aku sadar hari ini ada orang kafir yang berusaha untuk membunuh aku, memerangi aku. Ya, kita semuanya tidak boleh lengah. Kemarin sudah kita bicarakan ada 4 kategori orang kafir, tapi yang paling jahat adalah kafir harbi. Ya, orang kafir yang punya niat jahat untuk membunuh dan menghancurkan orang Islam. Nah, itu harus kita hindari atau kita lawan kalau memang mereka melakukan kejahatan. Ya, sehingga karenanya ini harus punya kesadaran dalam diri kita. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, ya, asbahtu wal mu'minu yahsuduni. Aku sadar hari ini ada orang mukmin yang mendengki aku. Orang mukmin tapi mendengki aku. Ya, padahal dia sholat subuh, padahal dia sholat isya berjamaah, padahal dia di dunia dakwah, sama-sama di dunia dakwah, tapi dia mendengki kita. Kenapa? Mungkin karena pengikut kita banyak, mungkin karena dukungan kita banyak, mungkin karena padahal hakikatnya orang yang mendengki itu dia sedang membakar dirinya sendiri. Ya, ibarat kayu bakar yang ketika terbakar dia bakar dirinya sendiri. Ya, makanya orang yang hasad itu padamkan dengan air, jangan ditambah dipanas-panasin. Ya, kita merasa betapa banyak pendengki kita. Ya, kalau kita lihat di internet itu banyak sekali pendengki kita, memojokkan kita, memfitnah kita. Ya, dan satu pun saya nggak jawab, satu pun saya nggak bantah. Ya, biarkanlah, itu bagian daripada perjalanan hidup. Insya Allah dengan mereka menjelek-jelekkan kita, nanti itu menjadi kebaikan nanti di akhirat. Sementara kebaikan mereka digerogotin terus, dan orang itu bakal menjadi muflis nanti di akhirat. Ya, karena itu sekalian, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya saya tidak kasihan dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan aku itu, niscaya aku biarkan mereka. Dengan itu aku akan mengambil kebaikan mereka dan mereka akan mengambil keburukanku. Subhanallah itu. Ya, makanya kita menasihati mereka, berhentilah kalian mendengki, karena itu tidak akan merugikan kecuali diri kalian sendiri. Ya, pendengki hanya akan merugikan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu ada dalam dunia perjuangan kita orang-orang seperti ini. Kelihatannya soleh, kelihatannya berjenggot, kelihatannya sholatnya rajin, kelihatannya orang yang kelihatan berjuang, tapi dia pendengki. Naudzubillah min dzalik. Waspadai dari jenis manusia seperti ini dan jangan terpengaruh, ya, karena ujungnya mereka yang sendiri rugi. Ini dalam perjuangan hidup akan ketemu orang seperti itu. Ya, nah ini yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, kata Imam Ahmad, wa ahli tutalibuni bin nafaqah. Ya, istriku masih menuntut nafkah. Jadi ternyata orang mukmin itu sibuk banget ya. Ya, dengan 8 hal tadi itu
menggambarkan betapa sibuknya kita. Ya, tidak mungkin kita bisa leha-leha menghadapi 8 masalah ini kan. Untuk urusan rezeki, nafkah keluarga saja, kita lihat orang pontang-panting dari pagi sampai malam. Kadang-kadang mereka mencari nafkah buat menafkahi anak dan istrinya. Subhanallah. Bahkan saya menemukan ada orang-orang yang berangkat pagi sebelum subuh, anaknya masih tidur, dan dia pulang malam sementara anaknya sudah tidur. Mereka tinggal serumah, tapi si anak nggak ketemu sama orang tuanya. Kapan ketemunya? Kalau hari libur saja, weekend. Sampai ada kejadian seorang anak SD rindu untuk didampingi oleh bapaknya ketika ada pekerjaan rumah, ada PR. Karena waktu-waktu sekolah bapaknya nggak pernah ada. Anak ini kemudian nanya sama ibunya, "Bu, mana ayah?" Ya, adik kepingin sama ayah. Nanya-nanya untuk PR adik ini. Kata ibunya, "Ayahmu kerja, nak. Ayahmu cari nafkah. Ya, dia kerja mati-matian demi kamu, nak," kata ibunya. "Ayahmu itu setiap jamnya dibayar 40.000, nak. Dia ngejar supaya bisa dapat memenuhi kebutuhan kita, supaya kita punya rumah, kita punya mobil, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan enak. Ayahmu berjuang, nak." Mendengarkan penjelasan dari ibu ini, anak ini kemudian setiap hari ngumpulkan sisa jajanannya sampai kira-kira 20.000. Kemudian dia datangi ibunya sambil mengatakan, "Ibu, ini adik punya uang 20.000, tolong sampaikan sama ayah, adik ingin membeli waktunya ayah setengah jam saja, biar ayah mendampingi adik." Coba itu sekalian, ya, sampai seperti itu keinginan anak untuk didampingi sama ayahnya itu. Ikhwan barakallahu, apa yang terjadi ketika mendengarkan itu? Nangislah si ayah, remuk hatinya, ya, karena memang itulah keadaannya. Apalagi dengan segala macam kemacetan yang ada ini kan. Tinggalnya di mana, kerjaannya di mana, perjalanannya macet seperti itu. Saya pernah ngalami kerja berjalan, berangkat 2 jam, pulang 4 jam setiap hari, 6 jam hanya di perjalanan, ya, nangis rasanya. Waktu habis begitu saja, diangkut dari satu angkot ke angkot yang lainnya, habis waktunya, ya. Ketika dapat motor butut, wah seneng banget. Kenapa? Karena bisa mengurangi waktu kemacetan dengan mencari nafkah tadi itu. Tetap kewajiban kita sebagai bapak, sebagai orang tua harus mencari nafkah, ya. Tapi jangan lupa ada 7 tanggung jawab lain yang kemudian harus mendapat perhatian juga. Kalau kita perhatikan seperti ini, harusnya semua kita ini sibuk banget, ya, seakan-akan sudah nggak punya waktu untuk leha-leha dengan 8 macam pekerjaan ini. Kalau tidak, dengan gambaran ini kita semua supaya menjadi sadar bahwa tanggung jawab kita besar, ya. Subhanallah, menarik sekali yang disampaikan Ibnu Qayyim. Ketika kita masih bayi dalam perut ibu, ya, kita mendapat suplai dari plasenta yang kemudian dari satu sumber, yaitu darah yang menjadi suplai kebutuhan kita. Kita bisa hidup dalam perut ibu kita, ya. Kemudian ketika kita lahir, kita diberikan oleh Allah lebih baik lagi. Kita bisa menghidup udara segar, kemudian kita bisa menetek susu ibu menjadi suplai kebutuhan kita. Kemudian kita mulai membesar, ya, dari satu jalan menjadi jalan yang lebih lapang lagi, dikasih susu oleh ibu kita. Kemudian semakin besar kita dikasih 2 jalur, ya, 2 kenikmatan, yaitu makan dan minum. Makan itu pun dari hewani dan nabati, harus dua-duanya. Kalau enggak terpenuhi kebutuhan tubuh kita. Ada hewani, ada nabati.
Kemudian minum pun dikasih 2 saluran, minum air dan minum susu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini jalur ini terbuka terus sampai kita mati. Tetapi ketika kemudian selama hidup kita berjalan ke arah Allah, di dalam kuburan oleh Allah dibukakan 8 pintu. Pintu apa itu? Pintu surga. Karena kuburan itu kata Nabi, al-qabru raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Ya, bagian kuburanmu itu imma bagian daripada kesenangan surga, berarti 8 pintu surga kamu akan menyaksikan itu arah kemana kamu akan menuju. Dibukakan pintu 8 pintu buat kita dalam kuburan itu. Kalau kita beruntung menjadi hamba Allah, menjalankan 8 poin tadi dengan benar, dibukakan pintu 8 pintu. Jangan-jangan Imam Ahmad ini ada terkait omongannya itu dengan 8 pintu ini ya. 8 tantangan untuk dibukakan apa? 8 pintu. Saya nggak tahu nih. Ini perkiraan saya saja. Bisa jadi karena itu adalah dibukakan 8 pintu nanti di dalam kuburan kita untuk menuju ke arah surga. Tetapi ketika kemudian kita ternyata manusia yang celaka, manusia yang durhaka kepada Allah, maka kuburannya menjadi terbuka 7 pintu neraka. Ya, yang ada adalah kehinaan, kenistaan, bahkan kemudian penderitaan yang luar biasa, nggak ada habisnya. Rugi amat sekalian. Makanya ini menjadi penting untuk kita perhatikan 8 langkah yang diperingatkan oleh Imam Ahmad supaya menjadi perhatian kita untuk waktu-waktu sisa yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan notifikasi.